Oh iya, karena sudah keren. 10 detik lagi. Apa itu? Update apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Priyo Handoko SSY. Kajian kali ini mengangkat tema Sabar lebih manis daripada madu. Kajian ini diambil dari kitab Minhajul Muslim. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadol masykurwa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatannya, kenikmatan di dunia, kebahagiaan di dunia maupun kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi, yaitu untuk bertakwa kepadanya. Karena ketakwaan akan melahirkan kenikmatan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ketakwaan akan melahirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-rahmatnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari apa-apa yang dilakukan oleh seorang anak Adam, yaitu dari takwa mereka. Yang mana mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, Allah larang. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita semua, yang mengajarkan kepada kita semua ilmu agama ini, mengajarkan kepada kita semua jalan Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan menuju ke terang benderang, menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dari seorang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita ingin menjadi seorang hamba yang menjadi pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa dan selalu bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah salah satu bukti tanda kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis kita pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan, man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk memahami agama ini secara kafah, terkhususnya bab akhlak, bab yang sangat terpenting dalam ilmu agama Islam setelah akidah. Tidaklah akhlak itu sendiri akan melahirkan kebahagiaan, ketentraman, keamanan bagi kehidupan anak Adam, bagi kehidupan umat manusia. Maka Allah dan Rasulnya memberikan suatu porsi yang amat sangat besar
untuk memberikan ujangan, arahan-arahan kepada anak Adam manusia agar mereka menjadi manusia yang terbaik, manusia yang mulia, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagaimana yang sudah telah kita paparkan pertemuan yang kemarin ataupun 2 minggu yang lalu kaitannya dengan makna-makna akhlak mulia. Maka pengarang kitab ini menjelaskan beberapa poin penting yang harus diketahui karena itu adalah salah satu poin-poin dari seorang hamba tatkala dia berakhlakul karimah, berakhlak baik. Maka setelah ini beliau akan menjelaskan per poinnya, yang mana setiap poinnya akan dijelaskan secara mendetail, yang itu adalah salah satu tanda, ciri ataupun cara seorang hamba untuk menjadi seorang muslim yang memiliki kepribadian yang baik, kepribadian yang luhur sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Poin apakah itu yang akan dijelaskan oleh beliau, yang itu adalah masuk kategori akhlak mulia? Yaitu beliau berpindah ke bab kedua setelah menjelaskan, atau pasal kedua setelah menjelaskan pasal pertama tentang makna akhlak atau hakikat akhlak mulia. Maka beliau mengatakan rahimahullah rahmatan wasi'ah, al-faslu tsani fi khuluqis sabri wa ihtimalil adha min mahasini akhlaqil muslimi allati yatla biha as-sabru wa ihtimalul adha fi dzatillahi ta'ala. Amma as-sabru fa huwa habsun nafsi 'ala ma takrah aw ihtimalul makruhi bi naw'in min ar-ridha wa taslim. Beliau berpindah kepada bab selanjutnya, yaitu atau pasal selanjutnya, yaitu pasal kedua. Silakan disimak. Kata beliau, fi khuluqis sabri. Sekarang beliau ingin menjelaskan tentang perkara akhlak, perilaku seorang hamba yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari sifat sabar, wahtimalil adha, dan menahan diri dari segala macam bentuk gangguan. Di sini beliau memberi judul pasalnya, pasal yang kedua, judulnya adalah kesabaran dan menahan diri dari segala macam bentuk kesusahan, segala macam bentuk gangguan, cobaan. Jadi ada dua poin yang akan ingin beliau sampaikan dari pasal kedua. Kemudian beliau setelah itu memberikan suatu muqaddimah, memberikan suatu pengantar tentang makna sabar ataupun ihtimalul adha. Beliau katakan salah satu akhlak seorang muslim yang harus allati yatahalla biha, yang harus dimiliki, yang harus diusahakan oleh seorang muslim, yang mana dia harus memiliki sifat itu, yaitu as-sabru, yaitu kesabaran. Jadi seorang muslim, kata beliau, hendaklah memiliki sifat sabar, karena itu adalah salah satu mizah ataupun keistimewaan seorang muslim tatkala dia bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Apa itu as-sabru? Apa itu kesabaran? Kata beliau, wahtimalul adha fi dzatillah ta'ala, yaitu salah satu bentuknya adalah berusaha untuk menahan diri dari segala macam bentuk beban, cobaan, gangguan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun sabar itu sendiri secara bahasa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu eksistensi suatu kalimat dalam agama kita sehingga kita betul-betul bisa mengetahui pengamalannya. Oleh karena sebab kita tahu nih maksud secara bahasa atau istilah makna dari penyebutan dalam agama kita, yaitu kesabaran. Sabar itu sendiri kata beliau adalah habs. Secara bahasa adalah habs. Habs itu penjara. Ya, habs itu sesuatu yang mengikat. Bisa jadi penjara, tali kekang, tali ikat. Itu secara bahasa. Begitupun juga sinonimnya, persamaan dari kata sabar itu sendiri juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan suatu ibadah, salah satu rukun Islam di dalam agama kita. Apa itu? Puasa. Puasa. Nah, puasa itu sendiri secara bahasa tali kekang juga. Siam. Siam bahasa Arabnya adalah siam, kita terjemahkan yaitu berpuasa. Itu kata siam itu sendiri diambil dari kata as-sabru. Jadi as-sabru dia siam, siam juga sabru. Gitu. Oh, berarti orang berpuasa ini banyak sabarnya. Ya memang gitu. Sabar menahan diri dari makan, minum, dan sesuatu yang membatalkan puasa. Dari matanya, telinganya, lisannya, tangan dan kakinya, semuanya ditahan tatkala dia berpuasa. Nah, itu secara bahasa dia memiliki kesamaan. Secara bahasa apa? Sabar dan puasa memiliki kesamaan. Ingat, makna secara bahasa sabar dan puasa memiliki kesamaan. Persis sama. Tetapi yang membedakan secara istilah. Nah, kalau puasa itu makna sendiri nanti istilahnya. Ketika kita membahas tentang bab fikih misalkan. Ada salah satu ulama Arab atau syair Arab yaitu An-Nabirah Ad-Dibyani. Beliau menjelaskan makna sabar atau menjelaskan makna siam. Beliau mengatakan syairnya, syair Arab yang menjelaskan tentang makna sabar atau makna siam puasa adalah khailun sha'imatun wa khailun ghairu sha'imatin tahtal ajaji ta'lujul lujuma. Kata beliau, kuda yang diikat dan kuda yang tidak diikat, dan ada juga kuda yang ikut berperang tatkala kaum muslimin berperang, ikut serta berperang dengan kaum muslimin maksudnya, ta'lujul lujuma, yang dia berumuran debu-debu ketika berperang. Ini sekedar syair Arab yang maksudnya adalah khailun sha'imatun, kata beliau. Khailun sha'imatun, kuda yang sha'imah. Sha'imah itu puasa. Masa kuda berpuasa? Tidak. Tapi maksudnya di sini adalah khailun sha'imah, kuda yang diikat, kuda yang dikekang, dikurung, dikerangkeng. Itu penggunaan sha'imah untuk sifat kepada kuda tadi. Nah, itu. Begitupun sabar juga sama. Nah, itu secara istilah lughah atau bahasa. Sekarang makna sabar secara istilah. Sebagaimana dijelaskan oleh pengarang dalam kitab ini, yaitu habsun nafsi anil ala matakrah. Menahan diri dari apa-apa yang dia benci. Ini kata dasarnya, kuncinya di sini. Habsun nafsi ala matakrah. Menahan diri dari apa yang sebenarnya dia benci, dia tidak suka, yang dia berat untuk melaksanakannya.
Aw ihtimalul makruh, atau menahan diri, berusaha untuk menahan dirinya dari segala macam bentuk godaan, cobaan, binau'in minar ridha wa taslim, dengan cara ridho, menerima dari apa yang dia rasakan. Jadi caranya orang sabar itu adalah ya menerima dari apa yang dia telah dapatkan, dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia rasakan, yang dia alami. Menerima dari semua keadaan yang dia alami di dunia ini. Nah, itu sabar secara istilah. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kalimat sabar di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali kalimat sabar di dalam Al-Qur'an. Kita mungkin pertemuan minggu depan mungkin kita akan sebutkan berapa ayatnya ataupun poin-poinnya di mana saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan arti makna sabar. Nah, salah satunya adalah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 111. Kunci kita bisa masuk surga itu sabar. Ya. Jadi gampang sebenarnya, tidak usah macam-macam. Tidak usah banyak-banyak. Kunci kita bisa meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat, meraih kebahagiaan, kenikmatan hidup tanpa ada sedikit pun kesusah payahan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran sama sekali, itu kuncinya satu, yaitu sabar. Sabar. Yang Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 111. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun." Sesungguhnya kami berikan ganjaran kepada mereka yang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan gara-gara karena sebab sabaru, mereka bersabar. Mereka bersabar. Mereka bersabar. Jadi surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar. Nah, inilah alasannya kenapa pengarang menempatkan pasal kedua di akhlak ini setelah menjelaskan makna al-ikhlas, atau ibarat kata kenapa beliau menempatkan posisi sabar di poin pertama dalam akhlak mulia, yaitu tadi kuncinya, yaitu bahwasanya sabar itu adalah kunci segala-galanya. Kunci segala-galanya. Orang bisa mendapatkan nikmatan dunia harus sabar. Masa ada orang yang tiba-tiba sukses tanpa ada cobaan sedikit pun? Kecuali mungkin mendapatkan warisan yang sangat banyak, tetapi dia tidak merasakan kenikmatan tersebut karena dia tidak merasakan pahitnya mengumpulkan harta warisan tersebut tadi. Nah, dari situlah kita bisa memahami bahwasannya kesabaran ini amat sangat penting dalam perkara agama kita, yang harus kita perhatikan dengan seksama, dengan serius. Memang berat sekali perkara sabar ini. Sangat-sangatlah berat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selalu menekankan, menitik beratkan permasalahan ini kepada umat manusia, yaitu salah satu hikmahnya, alasannya adalah dunia ini seluruhnya adalah gudangnya cobaan. Gudangnya cobaan. Baik tatkala kita di bawah, baik tatkala kita di atas, berputar-putar terus kehidupan kita,
Semuanya itu cobaan yang sebenarnya di situ terdapat sesuatu yang berat, sesuatu yang menyakitkan. Nah, oleh karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala Rasulnya menekankan, mewajibkan kepada kita semua untuk memiliki sifat ini, yaitu sifat sabar. Karena salah satu cara senjata untuk menangkal segala macam bentuk sifat-sifat yang ada di dunia ini. Apa saja yang ada di dunia ini tadi, yaitu dari sesuatu yang amat sangat berat, sangat pahit. Baik dari kenikmatan atau dari sesuatu yang kita katakan musibah. Padahal kenikmatan itu juga salah satu musibah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW diriwayatkan Imam Ahmad, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya, kerangkengnya orang mukmin dan tempat kenikmatan sorganya orang-orang kafir. Bagaimana kita bisa mendapatkan sorga kalau kita enak-enakan di dunia ini? Tidak mungkin kita bisa mendapatkan kenikmatan yang hakiki kecuali dengan perjuangan yang amat sangat berat. Berakit-rakit dahulu, kemudian bersenang-senang, kemudian bersusah-susah dulu. Baru setelah itu kita mendapatkan manisnya. Maka sebaliknya juga, cobaan yang Allah berikan kepada orang kafir, yang mana mereka diberikan kenikmatan dunia, semua apa yang ada di dunia mereka lakukan, baik dari sesuatu yang haramnya pula, tidak ada koridor yang mengikat mereka untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka merasakan semua apa yang ada di muka bumi ini tanpa melihat larangan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kenikmatan bagi mereka, dan setelahnya itu dibaliklah di kehidupan akhirat, surga untuk orang mukmin, neraka siksaan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh adil Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih kasihannya lagi adalah orang-orang yang di dunianya susah, betul-betul susahnya luar biasa, mendapatkan penderitaan yang begitu besar, banyak, berat, tatkala di akhirat lebih susah lagi, masuk ke dalam neraka. Kenapa? Dia kufur. Sudah di dunianya dia tidak mendapatkan surga dunia, tatkala mati meninggal dunia, dia mendapatkan nerakanya akhirat. Jatuh ketimpa tangga, jatuh dari tangga, kemudian ketimpa lagi tangga dengan tangganya itu sendiri. Nah, itulah pentingnya kesabaran, yang mana yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar tatkala beribadah, karena ibadah yang kita lakukan, yang Allah syariatkan kepada kita semua, adalah sesuatu yang berat, yang amat sangat berat. Amanah yang Allah bebankan kepada Nabi SAW dan kepada umat Nabi SAW, yaitu kita semua, itu amat sangat berat, yang dulu pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gunung, bumi, dan langit. Mereka enggan untuk mengemban amanah yang telah kita emban sekarang. Bayangkan, gunung sebesar apa, bumi sebesar apa, langit seluas apa. Tidak ada tandingan dengan badan kita masing-masing. Tapi mereka enggan, bukan karena mereka durhaka dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, tetapi karena beratnya ibadah itu sendiri. Nah, ditimpakanlah kepada kita amanah itu sendiri. Innal insana dzaluman jahula, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia itu amat sangat berbuat zalim dan orang yang jahil. Maka Allah Subhanahu wa taala utuslah seorang rasul untuk menyampaikan itu semua. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-jannat huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Neraka itu diselimuti
dinaungi dari sesuatu yang enak-enak. Tetapi surga diselimuti dari sesuatu yang membencikan, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak enak. Enak-enak tidur jam 3 ada syariat sholat tahajud. Enak-enak tidur apalagi pas menjelang subuh. Enak banget itu tidur pada saat itu, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bangun dan sholat subuh. Berat. Jadi kita harus merasakan pahitnya. Kita harus sabar di situ. Sabar yang kedua adalah sabar untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kepingin gitu, ingin melakukan suatu kemaksiatan. Enak banget kayaknya itu. Ya sesuatu yang asik-asik pasti diharamkan. Belum tentu ya. Ada juga yang asik-asik tidak diharamkan. Kenapa yang enak-enak pasti dilarang? Tidak, banyak yang enak yang dihalalkan. Tetapi kebanyakannya adalah sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan jiwa kita, itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kok enak banget sih minuman keras? Kok enak banget tuh ini dan itu sesuatu yang haram? Karena setan di situ bermain di situ. Setan yang menghiasi itu semua. Maka kita harus menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut. Kalau yang kebaikan tadi, amalan soleh tadi, kita diuji untuk apa? Bersabar untuk menahan diri tatkala beramal, yaitu dengan cara tidak meninggalkannya. Tidak meninggalkannya, harus mengerjakan amalan tersebut. Tapi kalau sabar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menjauhinya, sabar untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan sabar yang jenis yang ketiga adalah sabar tatkala mendapatkan cobaan musibah. Kemudian kata beliau, fal muslimu yahbisu nafsahu ala ma takrahu min ibadatillah wa ta'atihi. Dan seorang muslim itu harus menahan dirinya dari apa-apa yang dia benci. Dari apa-apa yang dia benci. Tatkala beribadah kepada Allah, tatkala menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah saya misalkan tadi. Wa yulzimuha bidzalika ilzaman, dan justru malah diwajibkan untuk bersabar tatkala beribadah. Contoh maksudnya itu tadi sholat subuh, enak-enak tidur, harusnya tidur pada saat itu. Kok malah kita diperintahkan, diwajibkan untuk melaksanakan sholat subuh. Diwajibkan berarti dari sisi ini. Diwajibkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang perintah tersebut sebenarnya sesuatu yang kita benci, berat gitu untuk laksanakannya. Hawa nafsu kita itu sebenarnya itu berat untuk melakukan sholat subuh. Tetapi Allah perintahkan, Allah wajibkan, maka jiwa kita harus tarik untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, seperti itu ya. Wa yahbisuha duna ma'asillahi Azza wa Jalla fala yasma'u laha biqtirabiha. Sebaliknya, kita juga harus menahan jiwa kita, hati kita, ruh kita untuk tidak melakukan dari apa-apa yang Allah haramkan. Sesuatu yang masuk kategori kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang untuk mendekati. Mendekatinya dilarang, apalagi langsung masuk ke lubang jurang kemaksiatan tersebut. Mendekatinya saja tidak boleh. Contoh misalkan minum khamr kan tidak boleh, itu kan jelas-jelas haram. Diwajibkan bagi kita semua untuk menjauhinya, minumnya. Apakah jalan-jalan menuju ke sana diperbolehkan? Contoh jualan minuman keras, kan anak nggak minuman keras. Dia punya warung, tapi jualan minuman keras. Dia bilang, kenapa kamu jual minuman keras? Saya tidak minum kok, yang beli orang lain. Ya memang diharamkan minumnya, diharamkan. Tapi jalan ke sana juga diharamkan. Maka tidak boleh menjual sesuatu yang haram tadi. Itu contoh kecilnya, dan yang lainnya banyak sekali. Itu kata beliau, biqtirabiha, deketinnya saja tidak boleh. Itu kaidahnya ya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal kita tahu nih sesuatu yang haram, tahu nih,
inti pokok dari permasalahan dari apa yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan. Kemudian ketika kita menemui di lapangan ada sesuatu yang menuju ke sana, mengarah ke sesuatu yang diharamkan tadi, maka juga diharamkan. Itu kaedahnya. Berarti menjual minuman keras tidak boleh. Atau apalagi, misal ada botol minuman keras, bagus banget botolnya. Botolnya aja 1 miliar, misal contoh. Kemudian dijadikan foto profil di WA-nya dan yang lainnya. Ya kan? Ditanya, kamu minuman keras tak? Dia jawab tidak. Kamu jual? Enggak. Tapi kok kamu pasang foto botol minuman keras itu tadi? Lu kan enggak apa-apa, enggak diminum, saya enggak jual, tapi kok bagus banget botolnya, cantik gitu ya, ada ukiran-ukirannya. Tapi di situ jelas-jelas tulisan minuman keras. Kan enggak masalah, cuman memperbagus status ana. Ya tetap enggak boleh kayak gitu. Jadi kaum muslimin maka Allah SWT, agama kita ini sangat luas pemahamannya, luas ilmunya. Tidak kepada spesifik suatu ilmu, tetapi dia melebar kepada seluruh lini kehidupan anak Adam. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa Anda memeluk agama Islam, maka jawablah, agama Islam adalah agama yang hak, yang memiliki ilmu yang sangat luas, membahas seluruh detik kehidupan seorang manusia. Itu salah satu bukti kebenaran Islam. Kenapa saya memeluk agama Islam? Semuanya dibahas. Bayangkan coba. Sampai sesuatu yang kita nggak sempat pikirkan, itu difikirkan. Diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ke WC. Ngapain di WC itu? Sesuatu yang hina. Dibahas. Ke WC. Itu sudah lumrah. Sesuatu alamiahnya dari kehidupan manusia. Makan, minum, dibahas. Semuanya ada ajarannya. Kalau naik motor, naik kendaraan, ketika ada hujan, ketika ada petir, angin kencang, ketika menjelang malam, apa yang harus dilakukan? Semuanya harus ditutup pintu-pintu, banyak sekali. Yang itu menunjukkan bahwasanya luasnya ilmu agama kita. Maka jangan sampai Anda malah ragu. Kemudian Anda melepaskan atribut keislaman Anda. Diejek sedikit, gini, diejek, dihina. Kemudian Anda putus asa, kemudian Anda berpindah kepada kemauan orang yang menghina tersebut. Kan banyak seperti itu. Kenapa? Karena kedangkalan ilmu kita. Kedangkalan ilmu agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala tekankan dan Rasulnya tekankan untuk apa? Belajar. Andai kata demi Allah, andai kata kita mulai balik, bisa berpikir. Kalau umur kita bisa berpikir, kemudian kita gunakan untuk belajar agama Islam sampai mati pun kita tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah habis mempelajari ilmu agama Islam. Makanya pernah Imam Ahmad ditanya, rahimahullah ta'ala, pernah ditanya oleh muridnya ketika beliau sedang nulis. Beliau ditanya, ila mata talabtal ilma ya imam? Sampai kapan wahai imam? Kamu tuh sudah imam. Kalau sudah seorang muslim mukmin sudah ada embel-embel imam, al-imam gitu ya, apalagi di buku-buku al-imam, al-alamah, itu sudah luar biasanya. Kalau kita bayangkan istilahnya, sudah imam besar, ulama yang sudah tidak diragukan lagi akan keilmuannya dari seluruh kaum muslimin. Jadi wajarlah muridnya bertanya seperti itu. Sampai kapan? Kamu tuh sudah imam, Anda tuh sudah imam, sudah hebat, hafal ini, hafal itu, semuanya sudah di genggaman Anda. Itu seakan-akan seperti itu yang dikatakan guru muridnya. Sampai kapan engkau belajar agama, wahai imam? Kata beliau, dijawab dengan begitu bagusnya, begitu hikmahnya. Kata beliau, minal mahbarah ilal maqbarah. Minal mahbarah ilal maqbarah. Dari tinta yang aku tulis sekarang ini sampai kuburan atau sampai ajalku
tiba. Nah, itu adalah salah satu bukti. Itulah tadi pentingnya kita belajar agama Islam, semakin menguatkan iman kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau di buku ini membahas tentang bab akhlak, beliau kan menyampaikan tentang hakikat eksistensi akhlak itu sendiri, itu kembalinya kemana sih masdarnya, atau sumber dari orang berakhlak mulia, sumber orang berakhlak yang buruk itu kembalinya kemana? Kemarin kita bahas jiwa, ya tahu? Jiwanya, hatinya, ruh seseorang. Ruh seseorang. Berarti ada di dalam dada kita sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa diraba. Jiwa itu sesuatu yang tidak bisa diraba, tak terlihat. Itu kategori masuk kategori amalan hati. Nah, baru setelahnya itu, ini pinternya pengarang ya, rahimahullah taala. Baru setelah itu beliau di bab atau pasal setelah menjelaskan pasal arti dari akhlak, kemudian beliau menjelaskan jiwa, beliau menempatkan sifat yang pertama, yang paling penting dalam akhlak yang mulia, yaitu sabar. Kenapa? Karena sabar itu amalan hati, yang mana hati atau jiwa itu sendiri yang berperan untuk bersabarnya seseorang atau tidaknya. Paham sampai sini? Jadi beliau di situ menyebutkan habsun nafs, nafs dia, beliau membahasnya. Nafs itu jiwa. Baru nanti setelahnya dan setelahnya itu perbuatan lisan, kemudian badannya, nanti ada senyum, ada sifat-sifat amalan-amalan lisan, sifat-sifat amalan-amalan badan. Maka beliau membahas di dalam bab akhlak ini sesuai dengan arahan tuntunan Allah dan Rasulnya, yaitu seorang anak Adam itu ketika ingin menjadi seorang yang baik, memiliki perilaku yang baik, yaitu mulai dari hatinya dibenahi dulu. Hatinya dibenahi dulu, kotoran-kotorannya dibersihin dulu, dicuci dulu, baru amalan lisan, baru amalan badan. Iman itu sendiri, kalau kita mau jelaskan tentang makna iman, iman itu harus hati dulu yang main. Hati dulu yang harus menetapkan. Apa itu? Iqrar bil qalbi, taqriru bil qalbi. Makanya orang munafik itu dengan gampangnya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Pada saat itu ngomongnya, lisannya, perkataannya syahadat, tetapi hatinya nifak, mendustakan apa yang diomongkan oleh lisannya. Karena itu tadi, hatinya tidak dibenahi dulu. Harusnya dia muhasabatun nafs dulu. Jadi semuanya, amalan lisan, amalan badan itu berangkat dari amalan hati, amalan jiwa kita. Bagaimana kita menarik jiwa kita yang memiliki sifat asal lawamah ke jiwa sifat khairiyah, kebaikan. Yang itu sudah kita jelaskan tentang makna hakikat jiwa itu sendiri. Paham ya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala? Jadi sabar itu sendiri berangkat dari hati. Bagaimana dia bisa marah, bagaimana dia bisa mukul, bisa mengatakan suatu perkataan yang keji, itu karena ada yang dia rasakan di dalam hatinya. Ketidakterimaan, emosional, kemudian dia luapkan dengan lisannya, dengan tangan dan kakinya. Maka hati timbul di jiwanya harus ditahan dulu, diikat, dikekang dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, baik tatkala beramal soleh ataupun menahan diri dari perbuatan dosa.
Kemudian kata beliau, kita lanjutkan, wala ya'danu laha fi fi'liha mahma taqat lidzalika bi tab'iha wa hasyat lahu wa yahbisuha 'ala al-bala'i idza nazala biha fala yatrukuha tajza'. Di sini tidak ada yang punya bukunya. Tidak ada yang punya ya. Kalau bisa dibeli ya. Kalau bisa dibeli atau nanti difotokopikan panitia ya. Ambil bab akhlaknya aja, enggak sampai 50 halaman apanya. Ya 40 halaman kurang sedikit lah. Udah banyak. Nanti kita baca, harus ada yang baca, nanti saya yang terjemahkan. Karena belajar, apalagi kajian buku, kajian kitab, kalau yang mendengarkan tidak megang kitabnya itu kayak ngambang. Ngambang itu enggak ngikat ilmunya, itu enggak ada ikatannya. Tidak diikat ketika disampaikan. Karena pemateri menjelaskan dengan membaca kitab, bukan langsung dari pemahamannya. Seperti itu ya, kami tekankan nanti harus ada punya bukunya atau fotokopiannya minimal ya. Baik. Kata beliau, sabar itu sudah hukum paten, hukum pasti yang harus dimiliki oleh seorang anak Adam. Sabaran. Silakan Anda cek ya, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal tadi, banyak sekali kalimat sabar di dalam Al-Quran. Banyak sekali kalimat sabar di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, begitupun hadis, Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya memberikan perhatian besar terhadap sifat yang pertama ini, itu sifat sabar. Silakan cek, apalagi kita punya HP ya, HP yang memiliki aplikasi Al-Quran yang bisa dicari, ketik as-sabru, yasbiru, sobaru, ketik di situ nanti ketemu as-sabru. Cek nanti terjemah apa, cari artinya. Sambil kita menelaah juga, mentadaburi Al-Quran kaitannya dengan kesabaran. Di situ akan kita mendapatkan banyak faedah. Nah, oleh karena sebab itulah banyaknya penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara sabar ini. Beliau menjelaskan seperti ini, wala ya'danu laha, tidak boleh sama sekali, tidak diizinkan sama sekali oleh seorang hamba untuk emosional, untuk sesuatu yang menafikan, meniadakan sifat sabar tadi. Jadi betul-betul dia harus bersabar tatkala beribadah, bersabar tatkala menahan diri dari kemaksiatan, bersabar tatkala mendapatkan musibah. Jadi hukumnya wajib itu ya, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya wajib ini, sifat sabar ini hukumnya wajib. Walaupun terkadang kita luput, lalai, lupa, kecoplosan, kelepasan. Karena ya itu tadi, karena manusia adalah tempatnya kesalahan. Tetapi sebaik-baik kesalahan adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Tetapi harus ada usaha, niat besar, tekad bulat di dalam hati kita untuk memiliki sifat ini. Kenapa kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau orang sudah punya sifat sabar ini, maka dia akan bisa senyum, dia akan bisa sedekah, dia memiliki sifat dermawan, dan semua sifat-sifat kebaikan yang akan disebutkan oleh beliau. Tidaklah Anda bisa senyum, tidaklah Anda bisa bersedekah, tidaklah Anda bisa husnudon kepada Allah dan kepada orang lain, tidaklah tatkala Anda bisa bersyukur, ridho, tidak menghina, tidak mencemooh, tidak berkata-kata jelek, tidak mengumpat, menggibah, menggunjing,
kecuali Anda memiliki sifat sabar terlebih dahulu. Nah, ini dicatat ini. Kalau misalkan Anda ditanya oleh teman Anda, misalkan, Mbak, Mas, Ana ini kok susah banget sih berkata-kata jujur, susah banget sih nahan lisan ini untuk tidak menggunjing, gitu ya, tidak menggibai, tidak menjelek-jelekkan orang lain, susah banget. Justru malah sering ngomong kotor, ngomong jelek, melaknat, susah untuk senyum, muka masam dan seterusnya. Kenapa lah? Jawab, Anda harus bisa bersabar. Nah, itu simple toh. Anda harus bisa memiliki sifat sabar. Simple. Karena semua penyakit itu berangkat dari ini. Semua kebaikan itu berangkat dari kesabaran. Allahu Akbar. Jadi tidak berhenti-berhenti, tidak habis-habis kalau kita ngomong tentang sabar. Karena pembahasannya sangatlah luas. Oleh karena sebab itulah syariat Islam tidak mengizinkan seorang hamba untuk tidak sabar, justru malah ditekankan untuk bersabar mahma taqat lidzalika, sampai pun hatinya, jiwanya betul-betul berhasrat untuk melakukan apa yang Allah haramkan dan meluapkan emosionalnya. Sampai pun dia betul-betul meluap emosinya. Dia harus tahan semaksimal mungkin. Tidak ada kata apa bahasa kita dulu? Sabar itu ada batasannya. Betul enggak? Pernah dengar kan? Nah, enggak ada batasannya. Sabar itu enggak ada. Katanya apa? Sabar itu ada batasannya. Maksudnya dipukul 1, 2, 3 kali baru mukul lagi. Atau dikata-katain, dijelek-jelekin 1, 2, 3 kali baru balas jelek-jelekkan. Ya tetap dia harus bersabar. Maka Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat yang paling akhir 200. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanus biru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, kuatkan lagi sabaran kalian. Warabitu, dan berjaga-jagalah kalian ketika berperangan. 2 kali Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sabar di dalam ayat tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya sabar tidak ada batasannya. Ketika sudah sampai batasnya boleh gitu emosi, enggak. Tetap kita berusaha untuk menahan diri dari yang menafikan, meniadakan sifat sabar itu sendiri. Cuma nanti kita akan bahas pula kapan orang itu boleh meluapkan emosionalnya dan kapan juga diharamkan untuk meluapkan emosionalnya. Itu nanti ada tempat-tempatnya, ada kondisi-kondisinya. Insyaallah kita akan jelaskan. Silakan nanti diingatkan ya. Jadi kapan kita diperbolehkan untuk meluapkan emosional kita? Dan jelas pastinya secara hukum asal emosional kita harus kita tahan, tidak boleh marah. Itu ada tempat-tempatnya. Dan sebagaimana yang telah dicontohkan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkhususnya ketika peperangan ya, terkhususnya ketika peperangan. Wa yahbisuha 'alal bala'i idza nazala biha fala yatrukuha tajza. Begitupun juga tatkala dia mendapatkan musibah yang mana dia harus tahan dirinya untuk tidak marah, menahan diri dari hatinya, lisannya, badannya dari apa-apa yang dia benci tatkala mendapatkan musibah. Dan ini yang sangat identik sekali dengan kalimat sabar, yaitu yang sering kita ucapkan kepada saudara-saudari kita, sabar ukhti, sabar akhi, itu oleh karena sebab apa terkadangnya kebanyakannya tatkala mendapatkan musibah. Jarang orang ketika dia mendapatkan kenikmatan kemudian kita katakan sabar ya, sabar.
Jarang sekali. Padahal orang yang mendapatkan kenikmatan harta atau khususnya apapun itu kenikmatan, sebenarnya itu adalah salah satu cobaan musibah yang Allah berikan kepada dia yang dia harus bersabar di situ. Jadi bukan kalimat sabar itu bukan hanya untuk tatkala mendapatkan musibah. Justru tatkala mendapatkan kebaikan, mendapatkan musibah, ketika beramal soleh, ketika menahan diri dari perbuatan dosa maksiat. Justru malah kita tidak boleh membiarkan, kata beliau, justru kita tidak boleh membiarkan jiwa ini, hati ini grundel, ngomel di dalam hati. Jadi beliau menggunakan kata fala yatrukuha tajza. Ini perhatikan, yang punya buku ini yang mantap ini, yang betul-betul bisa menyerna ilmu dari pelajaran kita. Jadi kalau Anda bisa punya bukunya, dibuka, dilihat per kalimatnya, kan gampang. Ana yang terjemahin. Di situ nanti kita bisa melihat indahnya agama kita, hebatnya para ulama kita dalam menjelaskan dalam karya tulis ilmiah mereka. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang betul-betul berazam kepingin ikut terus kajian kita bab akhlak ini, silakan dicari bukunya. Terserah. Tapi Anda tekankan bahasa Arabnya. Kalaupun tidak ada bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Tapi lebih banyak faedahnya nanti. Perhatikan di sini kata beliau fala yatrukuha tajza wala taskhatu. Ini perhatikan. Ketika mendapatkan cobaan dari sisi amalan soleh, ibadah, berat memang ketika kita menjalankan ibadah itu berat, tidak gampang. Maka di situ kita harus sabar. Begitupun yang kedua, jenis yang kedua, tatkala kita menahan diri dari kemaksiatan, harus bersabar pula untuk tidak melakukan apa yang Allah haramkan. Walaupun hati ini, jiwa ini terus memanggil-manggil untuk kita melakukan hal tersebut. Tapi kita tahan, kita sabarin dulu. Begitupun juga yang jenis ketiga, ketika mendapatkan musibah kita harus menahan jiwa kita untuk tidak emosional. Nah, beliau menggunakan dua kata, tajza, taskhot. Tajza ini ngeluh, ngomel, apalagi selalu ngeluh, ngomel. Yang ini maksudnya adalah di dalam hati. Terkadang ketika kita mendapatkan musibah, hati berbicara. Ya, misalkan ngomong kan. Kalau di sinetron kan enak tuh, ada suaranya kan gitu. Ya diam tapi ada suaranya, itu ngomongan hati gitu. Itu menunjukkan bahwasanya hati bisa ngomong. Makanya sudah kita jelaskan kemarin, ada namanya hadisun nafsi. Hadis an-nafsi, percakapan hati, percakapan jiwa. Nah, hati terkadang lah, lisan tidak mengeluarkan kata-kata buruk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliyah terdahulu, mereka ketika ada saudaranya meninggal dunia, mereka latama wajhahu, menampar-nampar perempuan-perempuannya, merobek-robek bajunya. Kenapa? Ketika mendapatkan musibah tidak kuasa menahan emosionalnya. Itu lisannya. Kemudian badannya juga ngerobek-ngerobek, menghina, melaknat dan seterusnya. Mungkin bisa kita tahan ya, emosional dari lisan ataupun badan bisa kita tahan. Tetapi hati yang susah, betul enggak? Hati yang susah menahan cobaan yang ada di dalam hati kita. Beratnya tatkala menahan cobaan tersebut. Ini yang sering terjadi misalkan. Ketika teman sudah kita baikin, kita berikan banyak kebaikan, kemudian dia malah membalas keburukan. Tidak balas budi lah istilahnya. Mungkin kita nggak marah di lisan kita atau badan kita, tapi hati itu berbicara, betul nggak? Misalkan ini yang ngomong hati ya, ini anak keluarkan.
keluarkan. Hatinya berbicara seperti ini. Kamu nggak tahu, dulu kamu saya bantu, nggak bisa apa-apa. Sekarang sukses, sekarang makmur hidupmu. Oh, sekarang lupa dengan jasa-jasaku dulu. Itu hati yang ngomong seperti itu. Maka harus ditahan juga omongan kayak gitu. Nggak tahu diri lah, itu hati yang ngomong ya. Mungkin kita bisa tahan, lisan kita, badan kita bisa kita tahan. Ya senyum-senyum aja sama dia ketika berpapasan. Tapi hati susah untuk kita tahan. Maka beliau menekankan di sini, jangan yang hanya ditahan itu lisan atau badannya saja, yaitu hatinya juga, jiwanya juga ditahan. Ketika ada bisikan setan untuk menggunjing, ketika setan membisikkan untuk mengungkap kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain, ini dan itu, stop, berhenti, jangan dibicarakan lagi. Sibukkan dengan kebaikan, sibukkan dengan hal-hal yang positif, yang insya Allah setan akan mundur. Cara mengalahkan setan itu ada 3. Ini menurut hemat saya atau hemat ana. Cara untuk mudah untuk mengalahkan setan itu pertama, dan ini juga arahan dari Allah dan Rasulnya, banyak sekali dalilnya. Yang pertama adalah sibukkan diri Anda dengan kebaikan. Sekarang ini, detik ini kita lagi ngapain? Belajar, nuntut ilmu, thalabul ilmi, sesuatu yang amat sangat mulia, betul enggak? Betul atau betul? Betul kan? Sempat enggak berpikir untuk berzina? Sempat enggak berpikir untuk minum khamr? Sempat enggak? Enggak kan? Kenapa? Kita punya senjata, perisai yang kuat sehingga setan ketika deketin kita mental-mental istilahnya. Maka ketika kita sholat, adzan itu setan lari terkentut-kentut ya. Jadi nggak mampu lagi menyerang kita. Jadi kalau kita sedang galau, itu justru malah kondisi waktu-waktu yang amat sangat enak untuk setan ketika dia nyerang. Ada satu hadis Nabi SAW mengatakan, innama likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada syirrahnya, ada sesuatu yang membosankan, berat, sesuatu yang di titik jenuh. Betul nggak? Pernah nggak kayak gitu? Ini yang belum terbiasa ya. Mungkin ketika dia mau membiasakan diri untuk sholat tahajud, awal-awal berat. Tetapi ketika dia sebulan, 2 bulan belum terbiasa, maka dia sampai ke titik jenuh. Syirratun, walikuli syirratun fatrah. Setelah itu dia jatuh. Tidak mau sholat seminggu, sebulan, tidak mau sholat tahajud lagi. Terus fatrah. Justru pada saat itulah syaitan masuk. Sebagaimana Nabi SAW setelahnya itu Nabi SAW mengatakan, likulli amal syirratun, likulli syirratun fatrah, faman kanat fatratuhu ilallahi wa rasulihi faqad ihtada. Barang siapa yang masa fatrahnya, masa futur kalau bahasa kita ya, masa galaunya, masa stresnya, masa lemahnya dibawa kepada kebaikan yang lain, yaitu menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtada, dia mendapatkan hidayah. Allah kasih pertolongan di situ. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang masa fatrohnya ketika jatuh dia malah tidak membangkitkan jiwanya untuk menjalankan kebaikan yang lain, maka dia mendapatkan kehinaan, mendapatkan kesengsaraan. Gagal, kalah dengan setan. Ini hadisnya. Ini kalau kita bahas setan panjang banget, pembahasan sendiri masalah setan. Saya singkatnya apa? Sibukkan dengan kebaikan. Kedua, pastinya belajarlah agama Islam secara serius mendalam. Jangan setengah-setengah. Mentang-mentang sudah jadi doktor atau profesor ya, agama jurusan ini jurusan itu, berhenti untuk belajar, tidak buka buku lagi, tidak buka Al-Quran lagi, baca hadis, maka dia akan jatuh lagi. Nah, orang yang betul-betul istiqomah, dia terus sampai akhir hayatnya, sampai bagaimana dikatakan Imam Ahmad tadi. Makanya hikmah ketika kita menghafal Quran, kaum muslimin olehkan Allah Subhanahu wa taala, hikmah ketika kita menghafalkan Quran, misal kita menghafalkan Quran nih, itu semua manusia pasti ada lupa dari apa yang dihafal tadi. Dia sudah hafal 1 juz misalkan,
kemudian dia tinggalkan satu juz itu, tidak diulang-ulang, satu juz itu akan hilang, betul enggak? Pasti itu hilang. Kenapa ada ketentuan atau takdirnya seperti ini? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia itu ada masa lupanya. Kenapa? Karena Allah ingin, ini hikmahnya ya, yang bisa saya ambil dari ketika kita menghafal. Hikmahnya adalah kalau kita murojaah itu menguatkan jiwa kita lagi. Bukan hanya menguatkan hafalan, tapi menguatkan jiwa yang jatuh tadi. Dikuatkan dengan menghafal ulang. Atau bukan menghafal ulang, mengulang apa yang sudah dihafal. Kemudian ketika dia tidak ulang, dia akan lupa dan jiwanya akan jatuh lagi. Makanya ditekankan untuk mengulang lagi bacaannya. Misal ada orang 30 juz hafal Quran. Apakah kita katakan dia tidak pernah murojaah? Pasti dia murojaah terus. Kenapa? Takut hilang. Nah dari situlah ketika dia murojaah, walaupun dia hafal, belum tentu hatinya terus di puncak-puncak keimanan. Tidak. Ada masa-masanya dia jatuh. Nah bagaimana untuk menahan, atau bagaimana caranya untuk hatinya, jiwanya tidak jatuh lagi, yaitu dengan mengulang bacaannya. Maka hatinya, jiwanya terus dicas dengan bacaan dia, hafalan dia ketika membaca ayat ini. Itu keimanan itu bertambah ketika kita membaca Al-Quran, apalagi mengulangnya. Itulah hikmahnya kenapa orang ketika membaca Quran ada masa-masa lupanya, agar hati ini terus pada posisinya, tidak jatuh, tidak direnggut oleh syaitan. Kemudian yang ketiga tadi, yaitu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama apa tadi? Sibukkan dengan kebaikan. Banyak mempelajari ilmu, karena ilmulah yang akan menangkal syaitan. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Yang paling tengah agak pojok ke kanan ya. Nah, cek sendiri. Cetakannya beda-beda gimana terus ya? Allah SWT katakan wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Nah, Allah perintahkan di situ. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Aku berlindung kepadamu ya Rabb, ya Allah Subhanahu wa taala, dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah tatkala mereka mendekatiku. Jadi sebelum mendekati dia sudah minta sama Allah perlindungan, minta body protectornya lah istilahnya, biar tidak diserang oleh syaitan. Ketika syaitan masuk dekat juga diperintahkan kita untuk berdoa. Ada dua kalimat doanya ya. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Surat Al-Mu'minun 97-98. Dicek, terus dihafalin. Nah, jadi beliau di sini menjelaskan kepada kita semua kapan dan bagaimana caranya kita bisa bersabar dari tiga jenis sabar. Dari tiga jenis sabar, yaitu berusaha berangkat dari menahan diri dari jiwa kita, gejolak hati kita yang berontak tatkala beramal, yang berontak tatkala ingin melakukan suatu kemaksiatan, yang berontak tatkala mendapatkan musibah. Nah, itu kita tahan. Mulai dari hatinya. Setelah itu lisan kita akan gampang, mudah untuk kita tahan. Badan kita juga gampang untuk kita tahan. Di jalanan senggol sedikit aja, atau ada pernah dapat cerita juga, kenyataan, mungkin antum pernah dengar. Ada orang yang nggak mau disalib, langsung diberhentiin, di stop, kelahi di situ marah-marah. Sesuatu yang sepele, yang sebenarnya di situ tidak perlu emosi gitu. Apalagi sesuatu yang betul-betul membangkitkan emosional dia. Nggak mau disalib, nggak mau didahului. Ketika didahului ngebut dia. Ada nggak kayak gitu? Jangan-jangan antum ini. Marah dia, marah di dalam hatinya, ngoceh mulutnya. Orang itu kurang ajar ini, ya dah. Terkadang gitu kan jalan tadi. Ini orang ini kurang. Nah, mulut itu ngomong. Itu sudah dicatat bahwasanya
Apa yang kita katakan tadi, menafikan, meniadakan sifat sabar yang ada dalam hati kita. Itu tadi ya, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, tidak habis ketika kita membahas perkara sabar ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang masih pasal kedua tentang sabar. Di sini ada dua muka halaman yang belum kita bahas tentang sabar. Ya, kita coba sian. Silakan kalau ada yang dipermasalahkan, yang ditanyakan. Ini alhamdulillah ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Pertanyaan pertama, Ustadz, saya pernah mendengar bahwa iman itu rasanya manis. Apakah ada hubungannya dengan sabar? Bukankah orang kafir juga ada yang sabar? Bagus pertanyaannya. Keimanan itu sendiri itu berangkat dalam hati, sudah kita bahas tadi toh. Keimanan itu sendiri itu berangkat dari amalan hati. Begitupun sabar juga berangkat dari amalan jiwa dan hati. Dan eksistensi atau hakikat dari keimanan itu sendiri adalah kesabaran. Kalau orang tidak beriman, maka dia pasti nggak sabar, otomatis itu sudah hukum pastinya seperti itu. Kenapa orang bisa masuk surga? Kenapa orang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tahu apa yang akan Allah berikan bagi mereka yang bersabar di dunia maupun di akhirat. Maka dia menahan diri dari segala macam bentuk yang itu termasuk sifat-sifat dari kesabaran. Jadi orang sabar itu adalah orang yang merealisasikan keimanannya. Orang sabar itu adalah orang yang merealisasikan, mengamalkan keimanannya. Kenapa kita bisa menahan emosi? Karena kita tahu ganjarannya nanti di sorga. Nah, sorga itu kan nggak kelihatan. Kenapa kita bisa percaya dengan sorga? Yaitu tadi karena kita betul-betul meyakini dari apa yang telah Allah sampaikan Rasulnya, dari sorga itu betul-betul ada, sehingga kita mau bersabar. Jadi kenapa kita bisa bersabar? Karena kita beriman dari apa ataupun hasil buah manis yang Allah akan berikan di sorga nanti. Jadi memiliki kaitan yang amat erat dengan keimanan itu sendiri. Nah, adapun orang kafir tidak ada kaitannya dengan sifat sabar yang kita maksudkan pada kesempatan kali ini. Karena orang yang beriman, orang yang muslim itu bersabarnya oleh karena sebab mereka yakin mengimani apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat kelak. Sehingga mereka mau sabar, menahan diri untuk mendapatkan sesuatu yang tidak terlihat tadi. Tetapi mereka yakin, walaupun tidak terlihat, mereka yakin kalau itu memang ada, janji-janji Allah itu betul-betul ada, ancaman-ancaman Allah itu betul-betul ada. Itu keimanan, maka melahirkanlah sifat-sifat yang lain, yaitu salah satunya menahan diri, sabar dari perkara-perkara yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, orang kafir itu tadi mungkin maksud Anda, sabar yang dimaksudkan orang kafir itu adalah sabar musibah. Tetapi apakah mereka menjalankan ibadah seperti kita? Apakah mereka menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang seperti kita? Kan enggak. Nah, jadi tidak ada kaitannya di situ. Sabar di sini, sabar mungkin sabar ketika menjalani kehidupan di dunia. Karena yang kita pahami selama ini, sabar itu hanya berkisar tentang pahitnya, sakitnya, beratnya menjalani hidup di dunia ini. Bukan itu aja ya. Jangan dipahami bahwasanya sabar itu hanya di dunia saja. Maksudnya muamalah kehidupan kita di dunia. Justru masalah akhirat, masalah amalan soleh kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk kesabaran. Maka di situ kita merasakan manisnya keimanan. Sebagaimana tema yang sudah kita paparkan ya pada sebelumnya, bahwasanya tema kita apa? Kesabaran atau sabar lebih manis daripada madu.
Betul enggak? Padahal sabar itu pahit loh. Sakit gitu ya. Ada yang mengatakan sabar itu enak, enggak ada. Maksudnya adalah endingnya. Ending akhir cerita dari orang bersabar, yaitu di sorga. Sebagaimana sudah Anda jelaskan di surat Al-Mu'min ayat 111 tadi. Orang yang bersabar itu atau sorga itu sendiri diperuntukkan bagi mereka yang bersabar. Itu yang Anda maksud. Sebagaimana yang dikatakan oleh perkataan syair Arab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Aqidah Wasithiyah ketika mensyarah pengarang kitab tersebut yaitu Syekhul Islam Taimiyah, beliau mengatakan membawa perkataan syair as-sabru mislusmihi murrun madzaqatuhu. Sabar itu seperti konteks kalimatnya. Apa maksud konteks dari kalimat tersebut? Murrun madzaqatuhu. Rasanya sabar itu pahit. Tidak ada rasanya manis ya. Murrun madzaqatuhu secara konteksnya, kalimatnya. Sabar itu murrun, pahit, sakit, berat, sedih, takut, khawatir dan yang lainnya. Walakin akan tetapi awaqibuhu ahla minal asali. Akan tetapi buahnya lebih manis daripada madu. Nah itu kenapa ana buat judul seperti itu. Nah ini yang akan ana sampaikan kepada antum semua, kepada anda sekalian, merubah mindset kita, pola pikir kita, bahwasanya sabar itu manis sebenarnya, enak. Yang seharusnya kita cari, yang seharusnya kita bersemangat untuk mendapatkan hal tersebut. Bukan yang ada di dunia, yang kita rasakan di dunia, sabaran itu pahit, tetapi efeknya, endingnya. Bukan hanya di sorga saja, di dunia juga kita rasakan. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin betul-betul kita merasakan pahitnya, beratnya cobaan tersebut. Tetapi endingnya ada manisnya, sesuatu yang lebih baik. Sering anak ulang-ulang cerita ini. Tapi anak singkat aja cerita tersebut. Pada waktu ada seseorang di Jakarta yang cerita ini adalah dosen saya sendiri, Dr. Muhammad Arifin Badri. Dia punya kenalan di Jakarta, salah satu di kota Jakarta. Kalau tidak salah 2010 ya, lupa. Udah lama banget pokoknya. Kerja di perusahaan Jepang, tiap bulannya 30 juta. Sedikit atau banyak 30 juta? Lumayan kan, banyak kan? 30 juta per bulannya, itu bisa jadi nambah. Cuma orang Jepang itu sendiri atau yang perusahaan Jepang itu sendiri tidak mengizinkan karyawannya untuk sholat 5 waktu. Kalau pas waktu kerja ya kerja, nggak boleh izin untuk sholat. Kan disiplin kan orang Jepang itu ya, masalah waktu kan. Nah, orang Islam disiplin, lebih disiplin, tapi mereka nggak mau masalah ibadahnya itu nggak diizinkan. Jadi kamu mau keluar dari perusahaan ini atau menahan sholatmu, jangan sholat maksudnya kalau sudah di kantor. Akhirnya dia keluar, kan pahit ya, meninggalkan banyak harta istilahnya kan, kesempatan untuk banyak mendapatkan dunia. Betul enggak? Cuman hanya perkara sholat duhur sama asar lah, orang kerja pagi itu ya, sampai sore. Ngerelakan 2 sholat lah istilahnya. Sebenarnya kalau diakal-akali bisa lah ya, kalau mau diakal-akal curang di jamak ketika pulang kerja gitu. Kalau mau curang-curangnya seperti itu. Tapi tidak boleh. Kalau mau cari tipu muslihatnya seperti itu. Tapi dia relakan 2 sholat itu ya, 8 rakaat. Dia pilih sholat daripada 30 juta per bulan. Akhirnya 3 bulan pontang-panting itu ya. Apa pontang-panting itu? Istilahnya menderita, beratnya luar biasa, jualan. Di total sebulan dapat 300.000 rupiah. Makan apa? Hidup di Jakarta selama sebulan 300.000. 3 bulan bertemu, akhirnya ketemulah seseorang, panjang ceritanya. Akhirnya dia diangkat, dipekerjakan suatu perusahaan karena bagus kerjanya, serius, banyak disiplin dan seterusnya. Akhirnya diamani menjadi manajer. Pada saat itu ya, sebulan gajinya 1 miliar. 1 miliar. Itu dulu, bisa jadi berlebih-lebih lagi. 30 kali berapa? Dapat 1 miliar, banyak banget. Pahit pada saat itu, tapi manis esok. Nah, kayak gitu mikirnya. Tidak apa-apa sekarang dipukulin, maksudnya ibarat sakit. Tapi
Itu motivasi kita untuk bisa sabar ya. Salah satu cara bagaimana kita bisa bersabar. Sekarang sakit. Bayangin di benak kita apa yang kita rasakan sakit ini akan berbuah lebih manis. Itu gampang nanti insya Allah bersabar. Coba aja. Orang itu susah bersabar karena dia fokus otaknya di keadaan itu. Sehingga dia emosi ketika mendapatkan musibah. Nggak kuat untuk bersabar. Karena dia berpikirnya pada saat itu. Tidak berpikir esok. Nah, orang yang gampang, mudah, ini kata kunci ataupun cara jitu untuk Anda bisa bersabar. Ketika Anda mendapatkan sesuatu yang memberatkan, baik 3 macam sabar tadi ya, pikirkan besok ini dulu. Saya akan mendapatkan ini, pikirkan ke sana. Jadi orang mukmin itu pikirannya jauh, luas, pandangannya sangat jauh, nggak hanya di sini saja, maksudnya di dunia, jauh. Seperti itu ya. Nah, jadi manisnya bukan hanya di sorga aja, di dunia juga Allah kasih nanti. Seperti itu. Tapi juga tidak sedikit juga ada yang pahit-pahit terus gitu ya. Tapi Allah ingin menguji sampai mana dia ini mampu bertahan bersabar. Tetapi juga tetap nanti ada endingnya. Ada akhir dari suatu penderitaan itu pasti ada. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran. Bahwasanya manusia ini hidup itu berputar-putar, tidak mungkin dari 0 umurnya sampai dia meninggal susah terus. Begitupun sebaliknya. Silakan pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, saya pernah mendengar hadis yang berkata hati manusia ada di antara kedua jari Allah dan dibolak-balikan sekehendak Allah. Bukankah ini berarti kita tidak bisa mengendalikan hati kita, Ustadz? Ya, betul. Hadis tersebut sahih dan itu juga dipakai di dalam kitab Qawaidul Muslah, perkara tentang berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki jari. Itu juga pembahasannya beda lagi. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki jari atau ditakwil atau tafwid, itu membahas tentang sifat. Jadi silakan kalau ingin memperdalam ilmu tentang asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita membahasnya di mana? Di Masjid Bakti. Di situ saya jelaskan detail tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, wajah, mata, kemudian jari-jari, itu salah satu hadisnya. Itu saya jelaskan detailnya. Tapi kaitannya dengan pertanyaan tadi, kalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa membolak-balikkan hati kita, ya muqallibal qulub, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sharif qulubana ala dinika." Wahai yang membolak-balikkan hati, balikkanlah, arahkanlah, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Oh, berarti yang kuasa secara 100% adalah Allah Subhanahu wa taala. Benar. Apakah pertanyaannya kita tidak memiliki andil di situ? Nah, gitu kan? Jadi rancu pemahamannya, akhirnya bingung. Berarti pasrah begitu saja seperti orang Jabriyah akhirnya. Kemarin kalau nggak salah ya, bahas ya. Takdir ya, betul. Di sini ya, setelahnya kan? Nah, jadi seperti orang Jabriyah yang mana mereka lepas begitu saja. Kalau ditanya kenapa kamu mencuri, Allah jabbarani Allah, Allah yang memaksakanku untuk seperti ini. Gitu. Kalau qadariyah sebaliknya, Allah yang ya berkata kita boneka, hati kita itu seakan-akan Allah yang mengatur itu semua. Jadi ketika hati orang buruk berarti Allah yang salah kan gitu. Berarti Allah Subhanahu wa taala zalim kepada setan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati setan jadi seperti itu? Ya. Yang masuk neraka duluan, iblis dan seterusnya. Nah, ini pemahaman akidah tentang takdir. Ini pembahasannya juga dalam, mungkin insyaallah kemarin sudah detail itu ya. Maka jawabannya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau aqidatus salaful ummah adalah akidah yang wasithiyah. Akidah wasithiyah, pertengahan dia. Tidak condong ke kanan, tidak ke kiri, lurus. Wasithiyah. Ummatan wasaton, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu adalah, wahai Nabi Muhammad, umat yang wasaton, tengah-tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jalan yang lurus.
ada kalanya masalah takdir anak bicara ini panjang nih, takdir itu nggak bisa sedikit ya. Gimana ya? Anak ringkas saja. Karena anak spesialis takdir memang. Bukan masalah takdir, enggak, maksudnya pembahasan takdir itu anak senang banget. Kalau anak jelasin dikit itu susah rasanya itu. Mungkin harus maksudnya detail. ini Ustadz, begitu ketika futur Ya. itu kan kehendak Allah juga mungkin. Ya. Untuk supaya tidak futur lagi juga itu bukannya terserah Allah juga. Ya. Jadi yang sudah Anda sampaikan tadi, paparkan tadi, bahwasanya kita juga harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, taufik untuk kita bisa gitu ya. Untuk kita bisa, berarti ini kita yang usaha. Jadi ketika kita bisa beramal itu tidak serta-merta kekuatan dari kita secara utuh, tidak. Allah kasih kemampuan, kekuatan, kuasa kepada kita semua untuk beramal soleh. Jangan malah menyombongkan diri sebagaimana kata Qarun itu. Yang dia lakukan itu semuanya karena kehebatan dia. Tidak, Allah yang kasih kekuatan. Jadi di sini kita diberikan kesempatan, peluang untuk berusaha untuk melakukan hal tersebut, dari kebaikan tersebut. Nah, dari situlah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan, memberikan kekuatan. Bukan serta-merta Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati kita kemudian kita berlepas tangan, berpangku tangan, tidak berusaha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga katakan di dalam Al-Qur'an, banyak banget tempat-tempat tentang Allah Subhanahu wa taala katakan di Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru biqaumin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka berusaha pula untuk merubah diri-diri mereka. Nah, ketika pas endingnya berhasil atau tidak berhasilnya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasti di situ ada hikmahnya, tapi kita diberikan andil, kesempatan untuk memilih, kesempatan untuk usaha beramal. Makanya kata Nabi SAW ketika Rasulullah SAW bersabda tentang masalah takdir, kataballahu maqadira khalaiqi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan jalan hidup, pergerakan-pergerakan di muka bumi ini, keadaan-keadaan di muka bumi seluruhnya, ketentuan-ketentuan seluruh makhluknya alam semesta ini itu sudah dicatat, sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum qabla an yakhluqas al-ardu samawati wal ardu, sebelum diciptakannya langit dan muka bumi. Jadi sekarang ini misalnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 50.000 tahun kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menciptakan langit dan muka bumi dan makhluk-makhluknya. Maka benar apa yang wajar yang dikatakan atau yang ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, afala nattakilu, wahai Rasulullah, berarti kita diam aja, pasrah, ikut retorika ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Betul enggak? Masuk akal ya? Maka Nabi SAW menjawab, i'malu, tugas kita i'malu, beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena semuanya sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan perkara kita. Maka di situ yang tugas kita adalah berusaha, beramal. Jangan malah memikirkan Anda sudah ditakdirkan seperti ini. Maka kita kasih pertanyaan, Anda tahu dari mana bahwasanya Anda ditentukan seperti ini? Pencuri misalkan, apakah ada silabusnya? Kalau orang bikin film itu kan istilahnya pemain-pemainnya, aktor-aktornya itu kenapa mereka ada yang antagonis, satu lagi apa? Protagonis ya. Ya, ada yang jahat, ada yang baik. Siapa yang menentukan? Sutradaranya, betul? Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka tahu ada silabusnya, ada ketetapannya sendiri dari sutradara. Mereka harus seperti ini. Mereka nggak bisa protes, mau dibayar.
kenapa saya ditakdirkan, kata misalkan tanya ke sutradaranya, kenapa saya ditakdirkan jadi orang yang jahat? Nah, mereka pasrah aja, ngikutin apa yang sudah ditetapkan oleh seorang sutradara. Tahu ya cara-caranya bagaimana bermain di film tersebut. Tapi kalau kita, siapa yang menyampaikan kepada kita kalau kehidupan kita tuh seperti ini? Ada ndak bukunya langsung yang dikirimkan kepada kita masing-masing kalau kita ditetapkan ini, ditetapkan itu? Kan ndak ada. Betul ndak? Nah, pasti dia terdiam. Pasti dia terdiam. Ini bahas tentang takdir. Oleh karena sebab itulah kenapa Allah SWT tetapkan takdir itu di rukun yang terakhir, rukun iman yang terakhir, yang keenam. Itu ada hikmahnya. Iman kepada berapa? Ada berapa? Rukun iman ada berapa? 7 apa 5? 6. 1 iman kepada, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, terus 5 hari akhir. Terakhir, kenapa di akhir? Nah, ini pembahasan panjang lagi. Mana singkat ya. Kalau Anda pernah kajian di Jember dulu, Jawa Timur dulu, 2 pertemuan bahas takdir. Anda sebutkan hikmahnya semuanya. Kenapa di akhir? Karena kata kunci iman sebelum iman kepada takdir adalah ini, kata kuncinya. Pengikatnya ibarat kata. Ibarat kata jempol. 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana pukulannya bisa kuat? Karena ada jempol yang ikat. Paham? Kayak gitulah istilahnya. Masa orang bisa kuat pukul kayak gini? Kecil atau lemah pukulan kayak gini? Dia harus diikat dengan jempol. Nah, seperti itu. Ketika jempolnya hilang maka lemah semuanya. Kayak gitu, paham? Paham? Dia katanya yakin iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, iman kepada 5 sisanya. Tapi dia masalah takdir salah. Maka batal semua iman sebelumnya. Makanya Nabi SAW pernah memerangi orang yang tidak percaya dengan takdir Allah. Padahal mereka iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, malaikat Allah, iman kepada Rasul dan seterusnya. Tapi mereka mengingkari takdir. Nabi SAW perangi. Itu menunjukkan bahwasanya tidak lengkap, tidak sempurna keimanan dia. Seperti itu mungkinnya tetap harus ada usaha untuk merubah diri, jangan pasrah begitu saja. Silakan. Banyak. Ustadz, kenapa seseorang yang beramal bisa memiliki masa jenuh, kemudian bisa jadi futur? Bukankah kebaikan akan menelurkan kebaikan yang lain? Betul, bagus. Nah, cantik ini pertanyaannya. Pertanyaan bagus, perhatikan ya. Tidak diragukan lagi, ya, kebaikan itu pasti hakikatnya kebaikan pula, melahirkan kebaikan dan kebaikan. Ya. Paham ya? Itu secara otomatis seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah, saya tanya balik gitu ya. Saya tanya balik. Apakah kebaikan itu akan melahirkan keistiqomahan? Akan menguatkan seseorang tatkala melakukan suatu kebaikan sampai dia bertemu pada Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak. Kalau seperti itu, jangan diciptakan setan, jin, iblis. Nah, gitu kan. Kalau misalkan kebaikan, pasti kebaikan melahirkan kebaikan-kebaikan, sudah tidak ada lagi kata istiqomah. Karena dia terus baik dan baik dan baik dan baik. Dan tidak usah lagi jangan diciptakan setan dan iblis. Jangan diciptakan setan dan iblis, karena dia selalu baik dan selalu baik, tidak ada celah sedikit pun kesalahan, tidak ada masa-masa jatuhnya. Nah, justru itulah hikmahnya Allah SWT ciptakan syaitan dan iblis untuk nguji seberapa kuat kebaikan kita, seberapa hebat kadar kualitas keimanan
kesabaran kita, kebaikan yang kita miliki, seberapa kuat. Ujiannya itu tadi dari setan. Itu satu. Kedua, hati ini lemah. Walaupun dia memiliki kebaikan banyak, hati ini lemah kalau nggak dilatih, kalau nggak terus dilatih, terus diajak untuk dalam ketaatan. Ketika lemah, setan nyerang. Jadi banyak faktor sebenarnya. Kenapa kebaikan itu terkadang orang yang melakukan suatu kebaikan itu kadang-kadang jatuh. Karena itu tadi Allah sudah sunatullah. Makanya surga beda-beda tingkatannya. Ada yang rendahan, ada yang sedang, ada yang biasa, ada yang paling tinggi. Itu kenapa? Karena dia memiliki kualitas amal pada saat di dunia. Nah, bagaimana kualitas kita semakin bagus, amalan kita, ibadah kita, kebaikan kita? Karena setan nyerang. Ada yang ngikut arahan setan, jatuh. Ketika digoda setan, ada yang semakin kuat, semakin bisa menahan diri untuk bersabar itu tadi. Jadi seperti itu. Jadi memanglah itu memang sifatnya seperti itu. Jiwa manusia itu memang seperti itu. Terkadang ada masa lemahnya. Nah di situ titik berat dari ujiannya itu. Mau nggak dia memperbaiki? Mau nggak dia bangkit? Seperti itu. Itulah hikmahnya penciptaan syaitan dan iblis. Kalau Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah bisikan keburukan dalam hati kita itu pasti berasal dari setan atau memang jiwa kita sendiri yang berbicara dan menginginkan untuk berbuat jahat tersebut? Ya, itu sudah dibahas kemarin, yaitu hadis nafs. Hadis nafs. Jiwa itu ada 3. Pertama, an-nafsul khairiyah, jiwa yang baik, kata para ulama. Kemudian yang kedua, an-nafsul syarirah, jiwa yang buruk. Ketiga, an-nafsul lawamah. Allah sebutkan dalam Al-Quran semua ini. Lawamah. Pada dasarnya jiwa ini lawamah, mengeluh, lemah mengeluh gitu. Nah, ketika orang itu membiasakan jiwanya untuk menjalankan ketaatan, kebaikan, maka jiwanya menjadi khairiyah, jiwa yang baik. Ya nafsul mutmainnah, atau bahasa lainnya mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau ketika seseorang itu membawa jiwanya kepada keburukan, mentaati bisikan syaitan, maka jiwa tersebut menjadi syariroh. Jadi syariroh. Tinggal orangnya ataupun yang punya jiwa itu sendiri mau dikemanakan, mau diapakan jiwanya. Nah, ketika kita mengenal 3 macam ini, maka kita tahu eksistensinya bagaimana. Dari pertanyaan Anda tadi, yaitu ketika ada bisikan-bisikan syaitan atau bisikan-bisikan jelek lah pada intinya, sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam, ketahuilah itu adalah bisikan syaitan yang dihembuskan kepada kita di dalam hati kita, yang sebenarnya hati kita lemah kalau kita tidak tahan, kalau kita tidak ajak kepada kebaikan. Nah, ketika ada bisikan-bisikan kebaikan, maka itulah taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Kepikiran untuk melakukan suatu kebaikan, ingin sholat duha, sholat tahajud, baru terbetik. Berbicara di dalam hatinya, bukan untuk beramal ya, bukan untuk beramal, hanya terbetik aja. Sholat duha gitu aja. Maka itu adalah salah satu sinyal yang Allah berikan kepada hati Anda, jiwa Anda untuk beramal soleh, dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun tatkala kita membahas tentang masalah mimpi. Mimpi itu ada 3 kata Nabi SAW. Mimpi dari Allah, syaitan, dan bawaan hadis nafas kata Nabi SAW. Mimpi itu ada 3 jalan, 3 sebab. Kenapa kita mimpi buruk, kenapa kita mimpi baik, kenapa kita mimpi itu dan mimpi ini, itu karena dari bisikan syaitan. Mungkin tatkala kita nggak berdoa, tidur, dan seterusnya. Sehingga kita mimpi dikejar-kejar pocong, kejar-kejar maling, kejar-kejar ular,
dikejar-kejar ini, atau apalah pokoknya jelek lah gitu, ketahuilah itu adalah bisikan setan yang akhirnya ketika bangun ngefek, ya kadang-kadang ngefek kan, sedih lah. Kenapa antum sedih? Tadi malam ana cerita akhirnya. Sebenarnya oleh karena sebab itulah tidak boleh diceritain. Itu hikmahnya. Kenapa? Itu kan alam yang sesuatu yang nggak jelas. Alam kejelekan yang ada dalam mimpi kita itu kan sesuatu yang nggak jelas. Betul nggak? Jelas nggak? Misalkan di dalam mimpi kita kita mendapatkan musibah, apakah kita dapatkan juga di dunia? Ya walaupun juga ada, tapi tidak jelas pada intinya dia. Kenapa dibawa ke alam asliyahnya hidup kita, yaitu dunia? Maka ditutup, jangan cerita. Berdoa ketika bangun tidur. Ketika itu yang pertama. Kedua, mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sesuatu yang membahagiakan lah gitu. Sesuatu yang mengenakkan di dalam hati kita. Dan itu juga dilihat juga kebaikannya seperti apa, sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Nah, terkadang kebaikan itu standarnya dilihat oleh manusia dan terkadang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi standar kebaikan itu adalah apa-apa yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang terakhir adalah mimpi dari jiwa kita sendiri. Sebelumnya misalkan memfikirkan tentang perkara A misalkan, maka dia akan kebawa mimpi. Itu hadis nafas. Misalkan dia di dunianya, di alam nyatanya dikejar-kejar debt collector misalkan, rentenir, akhirnya kebawa ke mimpi, dikejar-kejar juga. Itu hadis nafas. Jadi bisikan jiwanya yang membawa sampai ke alam mimpi. Nah seperti itu. Hakikat dari bisikan-bisikan yang ada di dalam jiwa kita. Tinggal kita timbang baik atau buruknya. Baik atau buruknya. Udah, itu aja. Yang di sini nggak ada yang tanya? Atau anak tanya? Ya, silakan. Ngerutuk. Ya. Sama seperti tadi. Kalau ngerutuknya ya, yang wajar contoh seperti dapat musibah kecelakaan ya. Mungkin lisan kita nggak mengatakan suatu perkataan yang jelek, badan kita juga nggak emosional dan seterusnya, tapi hati aduh sakitnya gitu ya deh. Sakitnya beratnya gitu ya, ngerutuk dalam hati. Dosa nggak? Tidak, karena itu alamiahnya seperti itu. Alamiahnya seperti itu. Jangan malah aduh enaknya enggak. Aduh itu sudah alamnya seperti itulah, sudah bentuknya seperti itu. Maka tidak tercela. Nah, kalau sudah di dalam hati kita ngerutuknya bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, contoh seperti kenapalah dalam hati ya. Kenapalah aku tadi berangkat jam 7, mungkin nggak ketemu truk itu misalkan. Dalam hati ngomong ya. Kalau misalnya aku berangkat jam 8 tadi atau jam 6 tadi, mungkin nggak ketemu truk itu yang nabrak aku tadi. Gitu. Sehingga aku nggak patah kaki. Itu merutuk yang justru membawa kepada kekufuran. Karena dia mengingkari takdir Allah. Allah sudah tetapkan kecelakaan, ya sudah. Jangan dipikir-pikir ulang lagi. Kenapa? Karena apa? Karena apa seperti itu? Kenapa kita tidak boleh berpikiran seperti itu? Karena kita tidak bisa mengulang. Nggak kayak pintu Doraemon. Kemudian apa? Mesin waktunya. Tahun ini anak zaman dahulu ya. Sampai sekarang masih ada ya. Ya kan? Kalau Doraemon mungkin bisa balik kan, diperbaiki kan gitu. Kalau misalkan itu bisa ya sudah, tapi kan tidak bisa, ngapain dirutuin gitu. Nah, itu salah, tidak boleh yang kayak gitu. Jadi sesuatu yang kita rutuk itu dilihat dulu, apakah memang alamiahnya seperti itu wajarnya manusia, ataukah justru malah kebalik
berlawanan, bertentangan dengan syariat perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Paham sampai sini? Seperti itu. Seperti juga takut, misalkan dapat musibah, ya kan? Dapat musibah, dalam hati ini berutuhan takut gitu kan, sedih, aduh cak manolah gitu kan, gitu ya. Maka tidak masalah kayak gini, karena itu memang jiwa seperti itu penciptaannya. Tapi kok malah kita berlebihan takutnya, kemudian kita keluar sikap-sikapnya yang bertentangan dengan ajaran Allah, sebenarnya kita tidak boleh berlebihan dalam takut kepada makhluk, harusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak boleh. Karena takut-takut biasa ya sudah wajar, apa-apa. Dilihat ya. Makanya kuncinya tadi hadis nafas sudah kena bahas, sudah sampaikan hadisnya itu, riwayat Imam Bukhari namanya. Innallaha, kata Nabi SAW, Innallaha tajawaza an ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat suatu dosa, maksudnya tidak masalah, tidak berdosa, bagi mahadasat bihi anfusaha, bagi mereka yang berbicara jiwanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bagi mereka yang berbicara jiwanya, terbetik di dalam hatinya. Malam yatakallam bihi au ya'mal bih, selama tidak diungkapkan dan tidak dilakukan oleh badan. Kuncinya itu. Kalau terbetik ingin melakukan suatu kemaksiatan, terbetik, diomongkan dosa, dilakukan dosa lagi. Terbetik ingin melakukan suatu keburukan di dalam hati, terbetik aja, kemudian kita tidak mengatakan, tidak beramal, tidak berdosa. Ini masalah hati ya. Sudah dasar. La ilaha illallah dasar. Hah? Ya? Corona. Kreditan ya. Yang punya kreditan Bapak? Oh, anak Bapak. Terus sikap Bapak bagaimana seperti itu? Oh gitu ya. Ya sikap Bapak ya sesuai dengan kemampuan Bapak. Saya bisa jawab gitu kan, jawabnya seperti itu. Jadi kalau Bapak bisa bantu ya bisa bantu, kalau enggak ya sudah. Tinggal kasih motivasi ke anak tersebut. Kalau misalkan tidak bisa bantu ya terus motivasi dia untuk, mungkin sedih. Orang kalau dikejar-kejar utang itu sedihnya luar biasa ya, walaupun anak belum pernah. Tapi kayak kalau anak bayangkan itu sedih banget, sakit gitu rasanya, takut ya, kayak hidup ini sempit ya, sempit hidup ini. Mau makan aja susah, ini aja minus istilahnya bahasanya. Cari makan aja susah, kok ini minus. Diminta sesuatu yang tidak ada di datangan kita kan gitu. Sakitnya luar biasa, cobaannya berat. Maka dimotivasi Pak. Dimotivasi, misalkan Bapak nggak bisa bantu secara finansial langsung, ya kan Bapak kasih motivasi, sabar, nasihatin terus untuk selalu giat untuk cari rezekinya, dikasih, oh jangan terus. Karena kalau kita diam saja dia akan jatuh. Dikasih semangat, diberikan peringatan-peringatan tentang kebaikan-kebaikan ataupun tentang sifat sabar. Orang sabar tuh gini. Itu nanti termotivasi sendiri untuk bangkit, tidak malah terpuruk, jatuh. Seperti itu. Seperti itu Pak ya. Dan juga nanti juga dinasihatin, ini kredit yang bagaimana. Karena juga ada kredit-kredit yang ribawi, yang tidak dibenarkan oleh syariat di situ. Membahas kredit nanti ya. Di situ nanti ada kredit, dendanya, sita. Itu bahas tentang fikih nanti. Kan tidak boleh. Kalau yang nggak syar'i sekarang kebanyakan apa? Ada sita, ada denda. Denda itu adalah riba. Kemudian ada tiga segitiga. Kredit itu untuk sekarang mungkin nggak semua, tapi yang nominal besar, rumah, mobil, motor itu segitiga akadnya. Akadnya apa? Segitiga. Tahu? Bank, saya ataupun konsumen dan developernya, istilahnya punya barang tersebut. Segitiga ini tidak boleh. 3. Bank ini nggak ada kaitannya, nggak ada ikut serta, bukan bank aja, yang lain atau instansi yang lain misalkan apa gitu, yang mana dia sebenarnya seakan-akan walaupun bukan seakan-akan bekerja sama dengan pemilik barang.
Atau nanti di situ tidak boleh nanti dilihat situ. Kalau kreditnya syar'i nanti tidak ada riba, tidak ada sita. Yang kita sedihkan itu ya, inilah apa ya istilahnya? Kurangnya pemahaman agama Islam kepada masyarakat luas kita. Sehingga mereka mendapatkan banyak kesusahan, kesulitan. Karena apa? Karena ilmu. Kurangnya ilmu agama. Salah satunya tadi contoh. Sudah punya utang, kemudian karena nggak bisa bayar disita. Ya enggak? Diambil semuanya. Itu enggak boleh sebenarnya. Sita itu enggak ada dalam agama Islam. Itu zalim itu. Dia sudah, misal sudah tinggal 3 bulan lagi selesai. Harusnya 3 bulan lagi selesai. Enggak bisa bayar 3 bulan itu. Diambil. Karena secara nalar, rugi enggak? Yang ngambil motor itu zalim enggak? Jelas kan? Jadi kita memiliki barang itu sebenarnya tidak sempurna. Nggak sempurna memang, karena 3 bulan belum dibayar. Tinggal 3 bulan lagi. Diambil sama yang punya barang. Itu dosa besarnya luar biasa itu. Ngambil barang secara atau mengambil harta kaum muslimin secara batil. Ya'kuluna fi nar jahannam. Akan nanti pada hari kiamat nanti mereka akan makan bara api dari api neraka. Karena memasukkan sesuatu ke dalam perut mereka dari keharaman yang Allah telah haramkan di muka bumi ini. Tidak boleh, harusnya dibagi. Kalau misalnya tidak bisa bayar, itu nanti kembali pengadilan Pak. Misalkan kalau misalkan tidak bisa, kembalikan ke pemerintah, pengadilan. Nah, kalau syariat Islam akan membagi, hakimnya akan membagi ke perdata. Nanti dibagi. Ya, ini Bapak sudah sekian bulan, maka berapa persen dari barang ini yang belum dibayarkan nanti dikasihkan kepada pemilik barang, kemudian dijualkan, dibagi di situ. Dijual atau yang lain, misalkan dia punya barang lain dijual untuk membayar, dipaksa oleh pemerintah untuk membayar kepada yang punya barang tadi. Nah, lengkap Islam di situ membahas. Gitu ya, kok kredit larinya? Ya tidak apa-apa. Gitu aja. Ada lagi Pak? Coba ya. Cukup ya? Gak ada yang lain? Udah puas ya? Nah, tinggal perutnya belum puas ini ya. Isi dulu, makan dulu. Itu aja dari saya pribadi. Ingat anak tekankan lagi, bagi yang kepengen betul-betul rutin, silahkan cari bukunya. Bila perlu anak tinggalkan buku ini atau fotokopi, nanti dibagi-bagikan. Yang bab akhlak aja. Ya. Itu saja dari anak pribadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Semoga bermanfaat dari apa yang kita telah bahas, dan Allah berikan taufik untuk kita amalkan dan mempermudahnya sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.